Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi amma ba'd. Sinina teman-teman labiku yang hadir, hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Mari senantiasa kita kembali meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rahman dan Rahimnya, oleh karena kasih sayangnya, sehingga sampai pada subuh kelima ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan dan kesehatan, serta masih mendapatkan petunjuk dan hidayah iman, sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan kita di dalam mengerungi kehidupan ini. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, semalam kita telah memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan untuk kita semua. Pada kesempatan subuh kali ini, saya akan melanjutkan dengan memberikan beberapa poin-poin yang berkaitan dengan keutamaan atau keagungan dari ilmu, atau keutamaan dan keagungan yang bagi orang yang memiliki ilmu. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan pertama yang saya dapat sajikan adalah bahwa orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama yang tinggi, dinilai oleh Rasulullah sebagai orang yang mendapatkan warisan. Al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah para pewaris daripada para nabi. Warisan apa yang didapatkan oleh para ulama? Tentu bukan warisan dalam bentuk harta, bukan warisan dalam bentuk jabatan, tahta dan lain sebagainya, tetapi yang menjadi warisan adalah pedoman keselamatan bagi kita, adalah petunjuk yang Allah telah berikan kepada Rasulnya, kemudian disampaikan kepada para ulama kita. Itulah yang menjadi warisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, laqad taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku, aku tinggalkan kepada kalian wahai para sahabatku, kalian tidak akan mengalami kehidupan yang tersesat. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih, yaitu aku hanya tinggalkan kepada kalian kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul ini. Kitab Allah inilah yang senantiasa dikaji, dipelajari oleh para alim ulama kita. Hadis-hadis Rasulullah inilah yang senantiasa dibuka, dipelajari oleh para ulama kita. Kemudian itulah yang diwariskan kepada kita. Wajarlah
kalau para ulama kita itu disebut sebagai al-ulama'u warasatul anbiya. Tentu kedudukannya pasti akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan yang kedua adalah adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ada mufassirin tentu yang mengatakan bahwa orang yang diangkat, orang alim yang diangkat derajatnya oleh Allah di sini adalah orang yang alim yang mendapatkan ilmu pengetahuan. Tentu kalau meskipun dia banyak ilmunya, tetapi bukan ilmu yang digunakan dalam kehidupan beragama, tentu tidak masuk dalam kategori orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Tetapi alangkah baiknya ketika dia memiliki ilmu yang tinggi, baik itu di luar konteks keagamaan, tetapi juga keimanannya sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini juga masuk dalam kategori akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang banyak itu akan didoakan oleh para makhluk yang ada di jagat raya ini. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yastaghfiru lil alimin man fis samawati wa man fil ardh hatta al hitan minal bahr. Bahwa sesungguhnya ulama atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi itu akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini, hingga sampai pada ikan hiu yang ada di laut. Jadi dengan demikian tentu ini menghendaki bagi kita semua untuk senantiasa menambah dan menambah ilmu pengetahuan, karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan kita akan mendapatkan doa dari seluruh makhluk berupa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh orang yang berilmu pengetahuan itu adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan, entah itu kebahagiaan dunia, hidup di dunia, maupun kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menginformasikan kepada kita, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan kebahagiaan di dunia, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia memiliki ilmu pengetahuan. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Maka dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia memiliki ilmu pengetahuan. Dan wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan dari keduanya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak, hendaklah dia memiliki ilmu pengetahuan. Hadirin, demikian pentingnya ilmu pengetahuan ini, sehingga tentu kita paham bahwa amal ibadah yang kita lakukan ketika tidak disertai dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih, maka tentu amalan-amalan kita ini tidak akan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau keutamaan dan keagungan orang yang berilmu pengetahuan itu adalah dia akan mendapatkan amal jariah, amal yang tidak pernah terputus
meskipun telah berada di alam barzah sana, di alam kubur sana, tapi senantiasa mendapatkan pancaran-pancaran keberkahan amal yang telah dilakukannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Apabila anak cucu Adam itu telah meninggal, telah wafat, maka terputuslah amalnya, terputuslah segala aktivitasnya, illa min thalasin, kecuali ada 3. Yang mana yang 3 ini kita telah masyhur hadis ini, bahwa yang tidak pernah terputus dan yang masih akan didapatkan pada saat kita telah berada di alam kubur sana adalah, tentu yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah, sumbangan, infak yang telah kita keluarkan, entah itu perbaikan musola masjid, entah itu perbaikan tempat wudhu dan sebagainya. Ketika kita punya andil di situ, sepanjang tempat itu masih digunakan, maka kita akan senantiasa mendapatkan amalan-amalan yang mengalir, memperbaiki jalan dan sebagainya, memperbaiki lembaga-lembaga pendidikan agama. Itu semua akan terpancar bagi kita menjadi amal jariah, sedekah jariah yang tentunya kita akan nikmati kelak ketika kita sudah berada di alam kubur sana. Kemudian yang kedua, au ilmu yang tafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diajarkan kepada orang-orang yang memilikinya, sebagai pemegang warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang kita sampaikan kepada mereka, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, ini tentu sepanjang ilmu itu digunakan di dalam hidup dan kehidupannya, digunakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini kita akan mendapatkan juga pahalanya yang terus-menerus mengalir sebagai bahan penyelamat untuk kita di dalam kehidupan di akhirat kelak. Kemudian awaladun saleh, anak yang saleh, anak yang kita tinggalkan, anak yang selalu dapat dibanggakan dan diandalkan oleh orang tuanya, karena anak inilah yang akan menjadi pendamping kita di dalam mendoakan kita, senantiasa memberikan doa-doa keselamatan kita meskipun kita sudah berada di luar alam dunia ini. Itu 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita, meskipun kita sudah tidak beraktivitas lagi di dalam kehidupan di dunia ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu, orang yang senantiasa belajar menuntut ilmu pengetahuan itu, akan dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Tentu kita semua berharap kita mendapatkan kemudahan di dalam memasuki surga, kenikmatan yang Allah janjikan di hari kehidupan kelak ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fi talibil ilmi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, barang siapa yang berniat untuk melaksanakan, mengikuti pendidikan atau senantiasa belajar, ingin belajar dari rumah kita menuju masjid dengan niat ingin mendapatkan siraman-siraman rohani, ingin mendapatkan pengalaman dan pengetahuan agama, maka Allah akan memudahkan jalan kita, Allah akan menuntun kita untuk mendapatkan kemudahan di dalam menuju ke alam surga nanti insyaallah, sebagai tujuan terakhir kita semua. Itulah sebabnya kita tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk dijadikan sebagai golongan penghuni surga. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa di hari kiamat nanti ada 4 golongan, ada 4 orang yang berdesakan sudah berada di pintu surga. Keempat golongan ini, keempat orang ini berdesakan merasa bahwa dialah yang wajar, dialah yang paling pantas untuk lebih dahulu memasuki surga
yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat golongan ini adalah yang pertama, orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan perang fisabilillah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Karena memang jaminannya barang siapa yang gugur di medan perang, maka tidak ada balasannya kecuali surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini merasa dialah yang pantas pertama kali masuk ke dalam surga. Kemudian orang yang kedua atau golongan yang kedua yang merasa lebih pantas untuk lebih duluan masuk ke dalam surga adalah orang yang mendapatkan gelar Al-Hajjul Mabrur. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang telah melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan gelar haji yang mabrur, dan haji yang mabrurnya ini tidak dirusak oleh kefasikan dan hasad, tidak dilakukan dengan perbuatan keji dan mungkarat, tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh ajaran agama. Maka orang seperti ini dia yang merasa pantas dan jaminannya adalah surga. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan, orang yang memiliki dititipkan oleh Allah harta yang banyak, tetapi dengan harta yang banyak itu dia infakkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada pembinaan lembaga-lembaga pendidikan. Maka orang yang seperti ini juga pantas untuk mendapatkan kunci pertama masuk ke dalam surga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi, kemudian ilmu yang dimilikinya ini diamalkan dalam hidup dan kehidupannya, disampaikan kepada jamaah, kepada umat untuk dijadikan pedoman. Orang ini juga mendapatkan jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bagaimana perebutan itu, maka diutuslah oleh para malaikat. Ya malaikatku nok koyolo mitayaro atakku agasi nasabari nama pangiwang pada melo masjid tama surga. Maka didatangilah oleh malaikat yang pertama ini adalah orang yang mati syahid. Ditanya, iko maga ko mapangiwang ko tu kadai ya ro syahid, saya merasa sayalah yang paling pantas mendapatkan giliran pertama untuk masuk surga karena saya syahid. Oleh malaikat bertanya, negatosi podako iko, maka iko na kami na pantas untuk mariolo tama surga. Maka dai ye syahid para ulama yang telah mengajarkan kepada saya, memberikan motivasi kepada saya untuk berjuang, bahwa orang yang berjuang di jalan Allah dengan gugur mati syahid itu tempatnya adalah surga. Oh, komakko itu berarti kamu berjihad, kamu berjuang itu karena jasanya para ulama, jasanya gurumu. Tentu pakanjaki pakasing yampemu loko gurumu, panroyolo yolo gurumu, panroyolo ulama ajana yoko yolo. Maka syahid ini mundur, tidak jadi duluan. Kemudian pindah pertanyaannya ke orang yang mendapatkan gelar haji mabrur. Iko mapatosi naiko, kamu yang merasa lebih pantas duluan untuk masuk ke dalam surga. Saya telah melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mencampuri perbuatan-perbuatan fasik dan perbuatan mufsadat yang lainnya, sehingga merasa bahwa sayalah yang paling pantas untuk masuk surga pertama. Kadai lantas negatosi pedako, maka ada ulama pak guru ka maka ada makor nareko haji ko nemu lolongan haji mabrur, kamu insyaallah jaminannya yang pertama masuk surga. Kadai maka itu tentu gurumu lebih berjasa karena lena mi pak guru ko nasabari nama kor modelmu. Seandainya dia na pedako gurumu, tentu dia makor. Nah, akhirnya pindah lagi ke orang kaya yang dermawan. Mapatosi kaiko, saya merasa bersyukur, saya mendapatkan titipan rezeki dari Allah yang melimpah, dan rezeki tersebut saya syukuri, saya impakkan
di jalan Allah. Saya bantu saudara-saudara saya yang membutuhkan. Saya bantu saudara-saudara saya fakir miskin, yatim piatu, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan para ustaz saya berikan bantuan supaya lebih mudah menyiarkan dakwah Islam. Oleh karena itu malaikat bertanya, lantas nega podakko maka dan narekko mega warampara na rekki pang Allah Taala naya di kunang ris rilalan napure pang Allah Taala wading lolongan suruga madiolo ngakadai para alim ulama, para ustaz. Kalau begitu tentu ulama lah yang cocok lebih awal masuk ke dalam surga. Sehingga sampailah gilirannya pada para ulama. Kita tanya, iko mapatosi, saya oleh Allah alhamdulillah bersyukur mendapatkan hidayah ilmu. Allah memperbaiki kehidupan saya. Allah memberikan petunjuk kepada saya mendapatkan ilmu dengan berbagai macam ilmu yang saya manfaatkan untuk kebutuhan, untuk membantu mendidik, mengajar kepada saudara-saudara saya yang kaum muslimin. Tetapi saya tidak bisa berbuat demikian seandainya tidak ada orang kaya yang senantiasa membantu saya memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Oleh karena itu saya sadari bahwa sesungguhnya yang paling pantas lebih dahulu, karena beliaulah yang paling berjasa di dalam hidup saya. Orang yang memiliki harta yang banyak itulah yang senantiasa membantu saya ketika saya kekurangan makanan di dalam menuntut ilmu. Beliau mensuplai makanan itu kepada saya, membantu saya membeli buku-buku, kitab-kitab. Maka tentu saat ini saya merasa yakin bahwa orang yang kayalah, yang dermawan, yang pantas lebih dulu mendapatkan kunci surga pertama. Sehingga dengan demikian oleh malaikat diputuskanlah bahwa ternyata orang kaya yang dermawan inilah yang pertama dimasukkan ke dalam surga, kemudian diikuti oleh ketiga golongan yang lain ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan demikian mari kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mengikuti pendidikan, pengajian ajaran agama Islam kita ini sebagai kewajiban bagi kita, seperti apa yang saya jelaskan semalam, bahwa menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama ini adalah kewajiban bagi kita, dan hendaknya kewajiban ini dilaksanakan sepanjang hayat kita, yang dalam teori ilmu pendidikan disebut dengan lifelong of education, long life of education. Itu pendidikan seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu pengetahuan bagi kita untuk kita gunakan di dalam beramal dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jika apa yang saya sampaikan ini terdapat beberapa kekeliruan dan kehilapan, maka itu datangnya dari saya pribadi. Tetapi kalau ada yang saya sampaikan ini sebuah kebenaran, maka itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum. Mari kita tutup acara ceramah kita dengan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Allahumma 'allimna ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, wa abwabal maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن برحمتك يا أرحم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.